Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang soal penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2021-2022. Yang akan kita bahas yaitu tentang tema 1 kelas 6. Ya, karena ini banyak sekali yang merequest tema 1 dari kelas 6. Nanti untuk tema 1 kelas 5 dan kelas 4-nya insya Allah setelah ini. Oke, jadi teman-teman semua tetap pantengin terus channel High Instinct. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya, ke grup WhatsApp apa saja, ke grup Facebook, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Ini soal nomor 1 tentang PKN ya, pelajaran PKN. Memakai produk dalam negeri merupakan bentuk pengamalan Pancasila titik-titik. A ke-1, B ke-3, C kedua, dan D keempat. Nah, berkaitan tentang memakai produk ataupun mencintai produk dalam negeri ataupun bangga menggunakan seperti batik ataupun bangga dengan tradisi ataupun dan lain sebagainya, ini adalah berupa pengamalan Pancasila, sila tentang persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Jadi soal-soal seperti ini tentang memakai atau menggunakan produk dalam negeri itu adalah bentuk pengamalan sila ketiga persatuan Indonesia. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya merupakan pengamalan Pancasila yang mempunyai lambang. Nah, tentu kalau kita lihat ke sini, ini tentang agama, tentang ibadah, maka kaitannya dengan sila ketuhanan. Ketuhanan itu ya sila pertama. Sila pertama gambarnya apa? Bintang. Ya, sedangkan kalau rantai ini adalah untuk sila kedua. Untuk kepala banteng ini adalah untuk sila keempat, dan pohon beringin ini adalah untuk sila ketiga. Jadi yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah ataupun agama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nanti teman-teman dihafalkan lagi sila pertama lambangnya apa, sila kedua lambangnya apa, sampai sila kelima lambangnya apa, teman-teman harus hafal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara A. bersamaan, B. bergantian, C. seimbang, D. merata. Tentu kalau merata, seimbang, bergantian ini tidak tepat. Akan tetapi yang lebih tepat itu antara hak dan kewajiban ya harus berjalan secara bersamaan. Ya, harus bersamaan. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sikap yang menunjukkan cinta tanah air ialah A. mengganti kebudayaan bangsa. Jelas ini salah. Ya, kalau mencintai ya tidak usah mengganti kebudayaan. Berarti kalau yang A tidak mencintai tanah air. Ya, yang A salah. B. mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, ini benar. Ya, ini benar yang B. Kita cek dulu yang C. Menghilangkan keberagaman. Ini salah, jelas. Indonesia itu adalah memiliki suku bangsa yang beragam, mulai dari bahasanya, ya, kemudian adat istiadatnya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai dihilangkan keberagaman itu. Ya. Yang D. memakai produk luar negeri. Ini juga salah. Seharusnya memakai produk dalam negeri. Berarti jawaban yang tepat adalah mengikuti upacara bendera dengan hikmat. B jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Bahasa Indonesia. Tadi PKN, sekarang bahasa Indonesia. Paragraf berikut untuk soal nomor 5 dan 6. Oke. Merak adalah seekor burung yang rapi, bersih, serta sangat memperhatikan penampilan. Sebaliknya, gagak makan sembarangan, jarang mandi, tidak memperdulikan penampilan, bahkan sarangnya pun kotor. Merak sering menegur temannya itu. Ia khawatir dengan cara makan gagak yang jorok dan tidak memperhatikan akibat bagi tubuh. Gagak memang sering makan bangkai
hewan yang tergeletak di tanah. Ya. Nomor 5, kita lanjut ya. Lihat soalnya. Kalimat utama paragraf di atas adalah, nah, ingat, kalimat utama itu ya adanya di kalimat utama atau di kalimat pertama. Yang mana? Ya ini. Si merak itu adalah seekor burung yang rapi, bersih, serta sangat memperhatikan penampilan. Ini adalah berupa kalimat utama dalam sebuah paragraf. Letaknya ada di depan atau kalimat pertama. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Merak adalah seekor burung yang rapi, bersih, serta sangat memperhatikan penampilan. A jawabannya. Jadi diingat-ingat, kalimat utama itu ada di kalimat paling depan atau kalimat pertama. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ide pokok paragraf di atas adalah, nah, ide pokoknya tentang apa ini dari paragraf ini? Tadi kan kita ketahui bahwa di sini ceritanya tentang si merak dan si gagap. Perbedaan yang sangat jelas. Ya, si merak ini seekor burung yang rapi, bersih, sedangkan si gagak kotor sebaliknya. Ya. A. Merak hidup bersih tetapi gagak hidup jorok. Oke, masuk. Yang A benar. Yang B, perbedaan cara hidup merak dan gagak. Ini bukan hidup ya, tetapi tentang kebersihannya. Ya. Yang C, gagak hewan yang memperhatikan penampilan. D, gagak senang makan bangkai hewan. Nah, jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Merak hidup bersih tetapi gagak hidup jorok atau kotor. Ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan paragraf berikut. Pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam perikanan sangat penting. Perlindungan dari faktor kerusakan alam atau manusia seperti penangkap ikan ilegal harus ditindak tegas. Pemerintah yang diwakili pihak berwajib kelautan berhak menangkap, mengusir, dan menindak tegas tindakan ilegal yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam perikanan tersebut. Soalnya nomor 7, ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik. Nah, ingat, ide pokok ya itu bisa ada di awal kalimat. Nah, sekarang kita lihat ke sini. A. Pentingnya pelestarian dan pelindungan terhadap sumber daya alam perikanan. Nah, ini benar ya. Yang A benar ya. B. Penangkapan ilegal harus ditindak. Ini bukan ide pokok ya. Ide pokok bukan ini. Yang C. Pemerintah berhak menangkap, mengusir, dan menindak penangkapan ikan ilegal. Ini juga bukan. Yang D. Perlindungan dari faktor kerusakan alam. Ini juga bukan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Ide pokok kalimat utama itu biasanya ada di kalimat pertama paragraf tersebut. Ya. Jadi jawabannya A ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan paragraf berikut. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Beberapa tupai dapat meluncur dari pohon ke pohon, tetapi tidak dapat terbang bebas seperti kelelawar. Sayap kelelawar terdiri atas selaput kulit yang terbentang dari sisi badan hingga ujung tulang jari. Kalimat yang memuat ide pokok terdapat pada kalimat nomor titik-titik. A1, B3, C2, D4. Nah, ini sini tidak ada kalimat keempat ya. Berarti jelas yang D ini salah ya. Nah, ingat bahwa ide pokok itu ya ada di kalimat pertama. Berarti jawabannya adalah A. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Nah, ini adalah ide pokoknya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Kita masuk ke materi pelajaran IPA. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain. Nah, ini tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Ya, teman-teman harus hafal cara berkembang biak berbagai macam tumbuhan. Ya. Oke, ini yang berkembang biak dengan cara akar tinggal itu adalah kencur, kunyit, jahe. Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Contoh perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan adalah
melahirkan. Ya, kita lihat ke sini, kambing betul, yang A dulu ya. A, kambing, kuda betul melahirkan. Tetapi kura-kura ini bukan melahirkan, tetapi bertelur. Ya, berarti yang A salah ya. Yang B, kambing, kuda laut, ayam. Ayam di sini bukan melahirkan, tetapi bertelur. Berarti yang B juga salah ya. Sekarang kita lihat yang C. Kerbau, kelinci, kuda. Kerbau melahirkan, kelinci melahirkan, kuda juga melahirkan. Oke, yang C betul. Kita cek dulu yang D. Kerbau, kelinci, itik. Itik bertelur. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, kerbau, kelinci, kuda. Ketiga-tiganya ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Stroberi berkembang biak dengan cara stroberi ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau nama lainnya adalah stolon. Jadi jawabannya adalah D. Ya, jadi berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Contohnya, titik-titik. Umbi batang. Oke, sekarang kita lihat yang A. Kentang. Kentang itu adalah dengan umbi batang, betul. Tetapi kita lihat ke sini, ketela pohon. Ketela pohon ini bukan umbi batang ya. Ketela pohon dengan umbi akar. Tahu teman-teman, ketela pohon. Ketela pohon itu nama lainnya adalah singkong. Ya, ketela pohon adalah singkong. Kalau singkong ini bukan umbi batang ya, dia umbi akar. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang B, berarti yang A salah ya. Kita cek yang B. Kentang, oke betul, umbi batang dan ketela rambat. Ketela rambat itu apa? Boled. Ya, boled yang membuat kita sering kentut. Ya, ketela rambat itu adalah boled. Nah, boled atau ketela rambat ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi batang. Berarti betul jawabannya adalah yang B. Kentang dan ketela rambat atau boled. Ya, ubi. Ya, nama lainnya ubi. Oke, berarti jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Kota tempat berdirinya ASEAN adalah, nah ini sudah masuk ke IPS ya atau ilmu pengetahuan sosial. Tempat berdirinya ASEAN. ASEAN itu berdiri di Thailand. Maka Thailand yaitu tempatnya di kota Bangkok. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, kalau Manila bukan. Jakarta Indonesia. Singapura bukan. Ya. Jadi tempat berdirinya itu di Thailand. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Itu berdirinya ASEAN. Ya, atau Organisasi Asia Tenggara. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14, masih IPS. Negara di Asia Tenggara yang mengandalkan sektor minyak bumi dan gas sebagai pemasukan negara. Ini bukan negara ya, negara adalah negara titik-titik. A. Malaysia, B. Singapura, C. Kamboja, D. Brunei Darussalam. Nah, negara yang mengandalkan sektor minyak bumi di Asia Tenggara, negara apa itu? Ini negara ini terkenal dengan julukannya petrodolar. Ya, tahu petrodolar negara apa? Brunei Darussalam. Ya, negara yang mengandalkan sektor minyak bumi dan gas. Oke, diingat-ingat ya soal-soal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Kesamaan hasil bumi negara Indonesia, Thailand, dan Vietnam adalah, nah hasil buminya apa kesamaannya? Thailand ini kita kenal sebagai negara penghasil beras terbesar ya di Asia Tenggara, maka kesamaannya adalah padi. Ya, padi atau di bidang pertanian, ya, padi. Berarti jawabannya adalah B, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah A. Republik, B. Kerajaan, C. Kesultanan, D. Kekaisaran. Nah, Malaysia itu adalah
negara yang berbentuk federasi. Ya, itu adalah kerajaan. Ya, kerajaannya, bentuk kerajaannya itu adalah kerajaan federasi. Berarti jawabannya adalah B, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Ini kita masuk ke materi pelajaran SBDP. Patung merupakan hasil karya seni berbentuk titik-titik dimensi A1, B2, C3, D4. Patung, menurut teman-teman ini termasuk ke dalam seni berapa dimensi? Iya, patung itu termasuk ke dalam hasil karya berbentuk 3 dimensi. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Berdasarkan sifat bahannya, kayu termasuk bahan yang memiliki sifat kayu. Nah, kayu ini apa? Kalau A lunak, kayu bukan lunak. Ya, yang lunak itu seperti apa namanya, tanah, terus pastilin atau apa namanya itu yang sejenis tanah itu. Ya, kemudian kalau lunak, ya itu seperti bahan tanah ya. Kalau keras, ya kayu, batu. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, keras. Ya, kayu ini adalah sifatnya keras. Maka cara untuk membuat patung dari kayu ya dengan cara dipahat karena bahannya keras. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19, membuat patung berbahan keras menggunakan teknik ya tadi. Ya, kayu itu kan keras, maka dengan cara dipahat. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Kalau butsir ini ya untuk yang lunak. Tekniknya lunak seperti tanah, itu cara membuat patungnya dengan cara membutsir atau dibutsir. Ya. Berarti jawabannya untuk nomor 19 A, dipahat untuk bahan keras. Ya. Nomor 20, contoh bahan lunak untuk membuat patung adalah ya tadi sudah dijelaskan di sini ya, nomor 18 sama 19, tanah liat. C ini termasuk ke dalam bahan lunak. Kalau kayu, batu ya itu adalah bahan keras. Ya, jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal bagian B. Istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 21. Setiap warga negara hendaknya memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bersama. Jadi kita ini ya harus memiliki sikap rela berkorban ya untuk kepentingan negara kita sendiri dan kepentingan bersama. Ya, itu jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Cinta tanah air merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila titik-titik sila. Nah, sila keberapa ini? Sila ketiga. Ya, ya tadi sama saja dengan yang di soal nomor 1 apa nomor 2 tadi itu di ABC. Ya, mencintai produk dalam negeri, kemudian menggunakan batik, kemudian ikut serta dalam menjaga tradisi dan budaya, cinta tanah air, ini adalah pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, jadi diingat sama teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada sebuah bacaan untuk soal nomor 23. Bandeng yang digunakan untuk bandeng asap memiliki ukuran tertentu. Apabila ukuran bandeng terlalu keras, bandeng akan mudah gosong. Apabila ukuran bandeng terlalu besar, tingkat kematangan ikan kurang baik. Nomor 23. Ide pokok paragraf di atas adalah membahas. Nah, ini kan tentang bandeng yang diasapnya. Maka ide pokoknya ini membahas tentang cara pengasapan ikan bandeng. Ya, di sini kan sudah dijelaskan tuh. Bandeng asap. Berarti cara pengasapan ikan bandeng. Karena tentang memasak ikan bandeng yang dimasak secara diasap. Ya, jadi jawabannya cara pengasapan ikan bandeng. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24. Kalimat utama paragraf di atas terdapat pada nomor titik-titik.
Ya sudah jelas ya. Kalimat utama, paragraf utama itu ada di kalimat paling depan atau paling pertama, yaitu kalimat pertama atau kalimat satu ya. Kalimat ke satu ya, yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 25. Salah satu ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar. Vivipar itu apa? Vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Salah satu cirinya apa menurut teman-teman? Boleh dengan cirinya adalah memiliki daun telinga, boleh, ataupun memiliki kelenjar air susu, boleh. Ya. Nah, di sini salah satunya adalah ya tadi, memiliki daun telinga. Jadi, hewan yang melahirkan ini ya dia memiliki telinga. Kambing ada telinganya, kambing melahirkan. Kerbau ada telinganya kelihatan. Ya. Kelelawar, ya. Jadi hewan-hewan yang memiliki daun telinga ini ya mereka berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Kadal dan ikan hiu berkembang biak dengan cara titik-titik. Nah, kadal ini adalah hewan reptil. Reptil itu kebanyakan mereka berkembang biak dengan cara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Berarti jawabannya adalah ovovivipar. Atau jawabannya boleh menggunakan artinya hewan dengan cara bertelur dan melahirkan boleh, atau ovovivipar saja boleh. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Salah satu ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah memiliki kelenjar ya tadi, kelenjar air susu. Ya. Jadi jawabannya ini ya, kelenjar air susu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Sebagian besar penduduk Myanmar memiliki agama Buddha. Kondisi tersebut menyebabkan di Myanmar banyak terdapat bangunan. Nah, biasanya kalau Buddha itu bangunan-bangunannya apa untuk tempat ibadahnya? Vihara atau pagoda. Ya. Nah, di Myanmar ini banyak sekali pagoda dan vihara. Maka kebanyakan penduduk Myanmar ini memeluk agama Buddha. Ya, ini bukan memelik ya, memeluk. Nah, jawabannya pagoda dan vihara. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Wakil Filipina yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, ini yang ikut dalam berdirinya ASEAN di Bangkok atau deklarasi Bangkok. Ya, pada tanggal 8 bulan Agustus 1967. Siapa namanya? Narciso Ramos. Ya. Nah, ini adalah wakil dari Filipina. Ya. Nanti silakan teman-teman dihafalkan lagi, wakil dari Filipina, wakil dari Indonesia, wakil dari Thailand. Ya, dihafalkan lagi oleh teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 30. Membuat patung berbahan lunak menggunakan teknik tadi di ABC sudah dijelaskan ada dengan cara membutsir atau butsir. Ya, dengan cara membutsir atau butsir. Nah, ini untuk yang bahannya bahan lunak seperti tanah, plastisin. Ya, itu di cara tekniknya teknik butsir. Ya. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lainnya, baik itu ke grup WhatsApp-nya, grup kelasnya, ataupun ke grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Terima kasih, salam pembelajar. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus, dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan ranking di kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.